Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulahu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirin, usyukum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidon wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidon wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknahu wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat jamaah jamiyah Jumatan DKM Al-Muawanah Baitul Jannah Residen Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah bisana'illah dina kesempatan anu berbahagia ieu urang sadayana ku Allah dipaparinan kamudahan jeung kamampuan sehingga urang dimampukeun kanggo memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala nyatana salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seueur pisan kanikmatan, peluang, kesempatan nu ku Allah dipaparinkan ditawarkeun ka sakumna makhluk Allah. Bahri makhluk Allah anu hidup tidak bergerak, makhluk Allah anu hidup dan bergerak, makhluk Allah anu hidup dan berpikir, bahkan makhluk Allah anu hidup bari mikir jeung eling ka Gusti Allah. Ku Allah dipaparinan berbagai macam peluang dan kesempatan anu eta ngarupakeun karunia jeung padlah ti Allah Subhanahu wa taala. Ketika peluang tersebut ditawarkan ku Allah, maukah kita mengambil manfaat dan kesempatan itu selagi kita ada? Dan perlu kita ketahui bahwasanya menurut akal sehat bahwa peluang dan kesempatan hanya datang satu kali dalam satu periode saja. Kalaulah peluang itu tidak kita ambil manfaat, tentu akan hilang, nyaris tak berbekas dalam kehidupan kita, yang tentunya hanya penyesalan di akhir kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dinten ayeuna dinten Jumat, dinten anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, disebat lagi Sayyidul Ayam, rajana poe. Rajana poe aya dina rajana bulan, dina sasi Ramadan. Naon ai Ramadan? Bulan penuh pembakaran.
Namun kudu dibakar, urang berupaya semaksimal mungkin agar kita mampu dan dimampukan Allah untuk menghindari berbagai macam hal yang sekiranya tidak sejalan dengan keinginan Allah. Dalam makna takwa, imtisalu awamilillahi wajtinabu nawahi. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meninggalkan, menjauhi, meminimalisir resiko perbuatan-perbuatan angkara murka, nafsu syaitan dan nafsu hewani yang sangat Allah tidak sukai dan Rasul tidak pernah memberikan contoh. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan Rasul himbau untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Itulah kesempatan-kesempatan dan peluang yang kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini hari Jumat, tepatnya kita untuk melaksanakan ibadah ritual yang bermaknakan ibadah sosial. Kenapa disebut ibadah ritual? Karena ibadah Jumat dilaksanakan rutinitas dengan ketentuan yang tidak bisa digubah dan dirubah, sesuai dengan syariat yang Rasul sampaikan, yang kita dengar para guru-guru kita semua. Disebut ibadah sosial karena ibadah Jumat tidak bisa dilakukan sendirian. Minimal 7 orang dan sebanyak-banyaknya dalam tempat yang terbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beda lagi dengan ibadah siam. Kalau ibadah siam, ibadah yang sangat rahasia. Mungkin kita semua di sini sangat memahami bahwa semua jamaah adalah ahli siam. Tapi yang memahami siapa yang melakukan ibadah siam pada saat ini, atau siapakah di antara kita yang tidak melakukan, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Boleh saja orang yang tidak siam melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupannya lebih daripada yang melaksanakan ibadah siam. Akan tetapi ruh kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ingkari dan bohongi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita mesti yakin bahwa yang melaksanakan ibadah Jumat, yang melaksanakan ibadah siam, yang melaksanakan ibadah zakat, yang melaksanakan ibadah haji, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang belum beriman, yang masih jauh daripada keimanan, apalagi saudara kita yang masih ateis, itu tidak terpanggilkan untuk melaksanakan seperti kegiatan yang sedang kita laksanakan. Artinya orang yang beriman adalah orang pilihan yang sengaja Allah pilih untuk melakukan kegiatan yang sedang kita lakukan seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada detik ini kita melakukan 3 peribadatan sekaligus secara kontinus. Yang pertama, kita sedang melaksanakan ibadah siam. Semoga siam kita dicatat Allah sebagai amal soleh. Yang kedua, kita sedang melakukan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat kita memberikan Allah kehusyuan dan keikhlasan serta kemudahan. Yang ketiga, kita sedang melakukan silaturahmi di antara kita. Kalaulah kita menghitung, berbicara pahala, memposisikan Allah sebagai juragan, pemberi berkah dan pahala, tentu sulit sekali kita untuk menjumlahkan berapa banyak pahala yang kita dapat. Gak apa-apa kita berharap pahala, sekalipun kita masih mubtadiin. Tapi lebih dari itu kita berupaya agar puasa kita ditingkatkan di 10 hari ke depan ini. Kalaulah 10 hari yang pertama kita berharap pahala dan barokah, 10 hari kedua mungkin seperti itu juga, maka di 10 hari ketiga kita sudah tidak berharap lagi pahala. Kita tidak berharap lagi kelebihan yang Allah berikan,
tapi kita ihmanan wahtisaban, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ibadah siam kita, ibadah Jumat kita, silaturahim kita pada kesempatan ini ditujukan kepada hadratillah agar Allah berkenan mencintai kita. Andai kata Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita ingini di hati yang terdalam kita, tentu Allah berikan terhadap kita. Sepanjang kita masih berbicara pahala, tentu masih jauh Allah memberikan kepada kita. Itulah makna siam dalam makna siam khawas. Maka di rangkaian berikutnya kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah siam level 3, yaitu khawasil khawas. Bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, bukan hanya menahan diri dari rongrongan nafsu birahi terhadap istri-istri kita yang kita cintai, tetapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dusta di antara kita, meminimalisir namimah di antara kita, meminimalisir goplah di antara kita, meminimalisir gibah di antara kita. 4 perbuatan itu yang terkadang kita tidak sadar kalau kita sedang berpuasa. Rasa-rasanya ketika kita berdusta, rasa-rasanya ketika kita menggoplah, rasa-rasanya ketika kita sedang menggibah, rasa-rasanya ketika kita sedang melakukan namimah, seolah-olah ibadah puasa kita tidak batal. Secara fikih memang tidak batal, tetapi pendekatan ihsan dan tasawuf serta keimanan yang mendalam, nilai ibadah kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ini khutbah awal ada manfaatnya, ada barokahnya, ada faidahnya, terkhusus bagi saya selaku khotib pada kesempatan ini, umumnya bagi sidang Jumat semuanya, dan siapa saja saudara kita yang seiman ataupun yang belum seiman untuk dapat mendapatkan berbagai macam karunia dan hidayah sehingga bersama-sama kita berjuang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah siam kita di tingkat level 2 atau level 3 agar kita tidak hanya mengharapkan pahala tetapi mengharapkan keridhaan, cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul ghafur.